Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Rabu tanggal 16 Juli 2025. Mari saudaraku, dimanapun saat ini saudara berada, mari bersama kita berdoa memohon hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur ketika kami masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Kami tahu ketika Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan juga terus memanggil kami untuk menjadi pribadi yang setia. Dan biarlah melalui permenungan dan pembacaan firman Tuhan ini, boleh terus mengarahkan hati dan hidup kami, supaya semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan di tengah-tengah kami, sebab setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, tentu kita tidak asing lagi dengan Pandawara Group, sekelompok anak muda yang memang concern kepada lingkungan. Bagaimana mereka membersihkan lingkungan dari sampah-sampah yang bertebaran dimanapun. Mulai dari tempat-tempat seperti di pinggir sungai, di sungai, maupun juga di tempat-tempat lainnya. Nah, kisah ini tentu sangat booming di Indonesia. Bagaimana tidak, biasanya anak muda kurang peduli kepada kebersihan lingkungan. Tetapi mereka, kelompok Pandawara Group ini justru mengajak setiap orang untuk kembali peduli kepada lingkungan di sekitarnya. Apa yang dilakukan ini demi keberlangsungan hidup manusia, yang kemudian acap kali kaum-kaum muda atau mungkin orang-orang di sekitar kita justru tidak peduli dengan lingkungan kita. Yang penting adalah kehidupan kita. Kita tidak peduli mau kerusakan lingkungannya seperti apa. Tapi mereka justru dengan sangat rajin, dengan sangat tekun mengkampanye atau mengkampanyekan tentang kebersihan lingkungan. Nah, kepedulian inilah menjadi satu hal yang patut untuk kita contoh. Dan di dalam Alkitab, Tuhan juga memberikan seruan untuk setiap kita peduli kepada sesama kita. Bukan hanya kepada lingkungan, tetapi kepada seluruh ciptaan. Nah, firman Tuhan itu terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-40b. Demikian Tuhan bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam bagian ini menjadi satu bagian di dalam perikop penghakiman terakhir. Bagaimana dalam penghakiman terakhir dalam Injil Matius pasal 25, Yesus dikatakan akan datang kembali kedua kali ke dunia ini. Dan secara khusus digambarkan bahwa Yesus akan memisahkan antara kambing dan domba. Tentu menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Mengapa kambing dan domba? Kenapa tidak sesuatu yang baik dan buruk? Ternyata saudara-saudara, kambing dan domba ini memiliki sebuah perilaku yang amat berbeda. Domba adalah hewan berkaki 4 yang sangat patuh kepada suara gembalanya. Dia mengenal gembalanya, dia mendengarkan gembalanya, dan dia patuh kepada suara gembalanya. Sedangkan kambing digambarkan adalah hewan berkaki 4, namun mereka tidak bisa mengenali siapa tuannya. Mereka hidup seenaknya sendiri, mereka hidup menurut kemauannya sendiri. Maka dalam dua bagian ini sebenarnya menggambarkan juga tentang kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang digambarkan sebagai domba adalah mereka yang setia melayani Tuhan, mereka yang mau berbuat baik, mereka yang mau peduli kepada orang lain dengan ketulusan hati tanpa pamrih, tidak melihat siapa dia, apa latar belakangnya, tapi mereka mau mengulurkan tangannya untuk menolong sesamanya. Karena mereka menyadari mereka adalah bagian dari karya Allah. Sedangkan kambing adalah mereka yang tidak mau melayani Tuhan. Mereka yang gagal untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Mereka tidak peduli akan kebutuhan orang lain. Mereka seakan kemudian menutup mata dan lebih fokus kepada kehidupan sendiri. Yang penting hidupku. Aku tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada orang lain. Yang penting adalah aku dan aku. Maka saudara, dalam bagian inilah firman Tuhan mengajak kepada kita untuk merefleksikan kembali kehidupan kita. Siapakah kita dari dua gambaran hewan ini? Apakah kita adalah seekor domba ataukah kita adalah seekor kambing? Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita membuka mata untuk peduli kepada orang-orang di sekitar kita.
Kita harus membuka mata kita untuk melihat bahwa di luar sana banyak sesama kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Untuk itu mari kita sadari bahwa setiap kita, orang-orang yang percaya, dipanggil Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberkati, menolong mereka yang membutuhkan. Dan ketika kita mau melakukan kepada mereka yang membutuhkan, maka kita sudah melakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Menolong mereka yang membutuhkan, menolong mereka yang tersisih, menolong mereka yang terabaikan. Maka sudahkah bagian firman Tuhan ini kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kita adalah pribadi yang dipanggil Tuhan dan diperlengkapi untuk memperhatikan sesama kita. Sediakah saudara untuk menjadi penolong bagi sesama kita? Mari bersama kita jawab bagian ini melalui kehidupan kita hari lepas hari. Mari bersama kita akan menutup kembali permenungan ini dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur ketika Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh peduli kepada orang-orang di sekitar kami. Kami menyadari ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan. Maka Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kepekaan supaya kami dapat merespon dengan tepat apa yang menjadi kebutuhan dari orang lain. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan yang mencukupkan dan memperlengkapi setiap kami. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami ini Tuhan, hanya ke dalam tangan cinta pengasihan Bapa. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.